Sahabat-sahabat sakti dimanapun Anda berada, di episode kedua ini kita akan berbicara tentang krisis. Tema ini cukup penting terkait situasi krisis yang kita hadapi sekarang ini yang disebabkan oleh pandemi global yaitu COVID-19 yang kita alami sejak bulan Desember tahun 2019. Kita menyaksikan dan kita mengalami sejak terjadinya pandemi ini berbagai sendi kehidupan mulai dari ekonomi, politik, budaya, sosial, bahkan militer mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan bagi kita, masyarakat umum secara luas, pandemi ini berdampak begitu dahsyat. Banyak yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, terjadinya penurunan kualitas pendidikan, terlebih di bidang kesehatan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang terjangkit. Bahkan saat ini korban sudah mencapai 3,2 juta orang di seluruh dunia. Kalau kita melihat dari dampak krisis ini, hal paling mendasar yang semua kita alami adalah terjadinya rasa frustasi dan hilang harapan karena kesulitan-kesulitan terutama ekonomi yang melanda hampir setiap orang. Sahabat-sahabat sakti, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir lebih optimis. Mari kita lihat asal kata dari krisis. Dalam bahasa Yunani, krisis ini berasal dari kata krino, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai saringan. Maksudnya adalah krisis bisa dilihat sebagai suatu proses penyaringan, yaitu menyaring orang-orang yang mampu bertahan, menyaring orang-orang yang tangguh, menyaring orang-orang yang mampu mengolah situasi sulit menjadi peluang. Artinya krisis ini sebenarnya suatu kesempatan yang dihadirkan oleh Allah, oleh alam, bahwa orang-orang yang sebelumnya tidak punya kesempatan, saat ini kesempatannya sama dengan orang-orang yang terlebih dahulu memulai usaha, memulai upaya yang terlebih dahulu sukses. Kenapa? Karena sekarang bisa dikatakan semua orang memulai dari nol. Dan siapa yang bisa memanfaatkan peluang ini, maka dia akan keluar menjadi pemenang. Lalu kalau kita lihat dalam bahasa Cina, krisis itu berasal dari kata weiji atau disebut dengan weiji. Weiji ini terdiri dari dua kata, yaitu wei dan ji. Wei artinya bahaya, ji artinya peluang atau kesempatan. Jadi krisis dalam bahasa Mandarin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bahaya dan peluang. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa pandemi global disebabkan karena virus corona ini telah menciptakan krisis ekonomi di hampir seluruh negara yang ada di dunia. Kita menyaksikan penjualan yang menurun, PHK besar-besaran, bahkan di Indonesia saat ini pengangguran meningkat menjadi lebih 9 juta orang. Lalu yang terkena dampak langsung dari pandemi ini lebih dari 15 juta orang. Sehingga hal ini memunculkan frustasi, memunculkan ketiadaan harapan, lalu konflik sosial, bahkan vertikal yang terjadi di hampir semua negara. Kita lihat bahkan akhir-akhir ini di India,
kasus setiap hari bahkan mencapai 400.000 orang, lalu sekarang menyusul Malaysia. Ini menandakan bahwa krisis ini masih akan terus berlangsung. Sehingga yang perlu ada dalam pikiran kita maupun sikap kita adalah, daripada kita berharap keadaan akan normal seperti semula, lebih baik kita mulai membiasakan diri terhadap situasi ini. Dari pemikiran itu, maka kita harus menyikapi krisis ini dengan lebih bijak. Dan kalau kita lihat asal kata krisis itu dalam bahasa Yunani dan bahasa Cina, sebenarnya ini adalah kesempatan emas bagi kita yang terus optimis, yang terus berupaya untuk mencari inovasi-inovasi terbaik dengan pemikiran-pemikiran yang filosofis, dengan pemikiran-pemikiran yang out of the box untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, solusi-solusi yang sifatnya dapat memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Yang lebih penting adalah kita tidak boleh larut dengan rasa frustasi, rasa ketidakberdayaan, kemudian rasa putus harap. Sebaliknya, kita harus lebih optimis. Karena sekali lagi, semua orang pada titik ini memiliki kesempatan yang sama. Memulai semuanya dari nol. Karena kita lihat perusahaan-perusahaan besar di dalam krisis ini hancur. Salah satu perusahaan retail terbesar di Singapura yang umurnya sudah ratusan tahun tutup. Tetapi kita juga melihat bahwa orang yang baru memulai usahanya tetapi menyajikan suatu inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya seperti Zoom misalnya, mendapatkan untung yang sangat besar, yaitu kekayaan si Eric Yuan pendiri Zoom bertambah 67 triliun hanya dalam waktu 3 bulan saja. Ya, pandemi ini, krisis ini secara bersamaan memberikan kita contoh siapa yang gagal dan siapa yang berhasil. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sakti, lebih baik daripada kita mengutuk kegelapan, kita pilih menyalakan lilin saja.